mulai ya. Nah, hari ini kita ke layang-layang. Nah, layang-layang kalau di buku antum itu dia adalah gabungan dari dua buah segitiga sama kaki. Ya, dua buah segitiga sama kaki. Ya, segitiganya berbeda ya. Tapi dia sama kaki, yang sama adalah bagian alasnya. Panjang alasnya sama. Oke, lihat gambar yang paling kiri. Ya, ada dua segitiga. Yang atas ini adalah segitiga sama kaki. Ya, yang bawah juga segitiga sama kaki. Sama kaki itu maksudnya sisi yang di kanan kiri itu panjangnya sama. Panjangnya sama. Oke. Panjang sama. Dan yang sama adalah di bagian alas. Nah, ini kan bagian alas ya. Ini sama panjang di antara dua segitiga ini. Nah, kalau digabung atau dihimpitkan di bagian alas mereka dua segitiga sama kaki ini, maka akan terbentuk bangun layang. Jadinya segi empat. Nah, dan garis yang alasnya kita hapus ya. Itu jadi bentuk layang. Ya, nantinya yang bagian alas ini itu jadi diagonal. Jadi garis dia diagonal. Oke ya. Nah, berarti Ane gambarkan yang utuh, layang-layang seperti di sebelah kanan. Ane kasih nama ya, A, B, C, D. Oke, layang-layang A, B, C, D. Kita ke sifat-sifat. Sifat-sifatnya adalah, Afwan, ini bukan sepasang. Dua. Nah, dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, dua pasang sisi yang sama panjang. Coba sebutkan yang mana dengan yang mana dengan mana. Dari gambarnya udah kelihatan. Dari gambar yang sudah digambar itu, baik yang kanan maupun yang kiri, kelihatan. Dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi mana dengan yang mana dengan yang mana. Coba. Sebutin. Sisi? ADCD. Sisi? A sama C. Sisi, bukan titik, sisi. AB sama panjang dengan BC. BC. Oke, bagus. Yang satunya lagi? AD dengan ED. Iya, DC atau C? CD. Ya, kelihatan ya? Antum harus bisa membedakannya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini juga sama. Ya, tapi AB dan AD tidak sama. BC dengan AD ataupun dengan DC juga nggak sama. Ya, itu sifat yang pertama. Yang kedua, sepasang sudut yang sama besar. Oke. Di situ ada 4 sudut. Sudut A, B, C, sama D. Yang sama besar itu yang mana? AC. Ya? AC. Ya, betul. Yang A sama C. Ini kasih nama. Ini warna ya. Nah, ini. Sudut A sama sudut C itu sama besar. Kalau antum ingat ya, ingatnya gampang aja yang di bagian kanan kiri ya. Kayak apa sih? Lengan kanan, lengan kiri, atau kayak telinga lah. Itu ya, sebelah kanan. Kanan dan kiri itu sama ya. Jadi Anda bisa tulis sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Sedangkan sudut B dan D itu tidak sama. Beda. Ya. Beda. Beda juga dengan A sama C juga ya, beda. Nah, tapi bisa kemungkinan yang B sama C sama ya, bisa saja. Yang jelas yang sama adalah yang A sama C itu sama. Terus yang bawah salah satu diagonalnya. Nah, karena salah satu diagonal berarti ada lebih dari satu diagonal ya. Kita gambarkan dulu. Diagonalnya, Anda buat dulu yang dari A ke C. Nih. Diagonal pertama, berikutnya diagonal kedua adalah dari B ke D. Nah, di sini Anda kasih nama titik O ya, titik pertemuannya.
Oke, titik O, pertemuannya titik O. Nah, salah satu diagonalnya itu membagi 2 sama panjang. Oke, diagonal yang membagi 2 sama panjang diagonal mana? AC atau BD? BD. 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 Yang dibagi 2 yang mana? Yang diagonalnya terbagi 2 sama panjang yang mana? AC. AC. Berarti yang sama panjang garis mana sama mana coba untuk diagonal? Yang apa, Seth? Yang sama panjang, diagonal yang terbagi 2 kan AC? AO sama CO. iya, AO AO sama OC. OC. OC atau CO ya. Jadi terus di sini panjang AO itu sama dengan panjang OC. Ya, tapi BO tidak sama dengan DO atau OD. Ya, beda. Nah, berikutnya, dan ada kata-kata tegak lurus. Ngelek ya? Halo, halo? Ngelek? Udah kedengeran belum? Halo, Nak? Udah kedengeran belum? Oke, kita lanjutkan dengan gambar yang berbeda ya, dengan yang tadi, di silangnya hilang. Oke, diagonalnya membagi 2 sama panjang, diagonal yang lain, udah jelas, ada AO dan OC. Nah, terus, dan tegak lurus diagonal lain. Jadi di sini perpotongan dari 2 diagonal itu membentuk sudut 90 derajat, ya, tegak lurus. Nah ini. Oke, ya. Perpotongan 2 diagonal yang membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku itu ada di bangun ini, layang-layang, bangun belah ketupat, sama satu lagi bangun persegi. Itu yang hasil perpotongan dari 2 diagonalnya itu tegak lurus. Ya, atau membentuk sudut siku-siku. Oke, ada yang tanya? Ada yang tanya nggak? Tadi bangun ruang tadi. Bangun apa? Apa ya? Nggak jadi deh. Ini bukan bangun ruang, ini bangun datar. Pelajaran bangun luar nanti kelas 9. Kelas 8. Bangun ruang. Semester 2 apa ya? Oke, kalau antum nggak ada yang tanya, ada yang tanya. Ada yang tanya. Kalau besar sudut yang di sini dengan di sini sama apa beda? Beda. Beda. Oke, betul. Kalau sini sama sini? Beda. Beda. Kalau yang situ sama sini? Mana, Ustaz? Itu yang ada garis biru itu carat biru. Yang A sama C tapi yang di atas garis AC. Sama. Beda. Sama apa beda? Beda. Sama. Ada yang bilang sama, ada yang beda. Yang benar yang mana nih? Sama. Sudutnya kan? Iya, sudutnya, besar sudutnya. Oh, sudut. Oh, sama. Sama ya. Nah, kalau yang ini Sama. sama ya. Oke, di sini Anda kasih warna yang sama untuk menandakan sudut yang sama. Oke, lihat. Sudut yang di sini itu sama dengan di sini. Yang titik ini ya. Terus yang ini, yang warna pink ini sama dengan di sini. Ya, jadi sama yang sononya apa? Hadapannya itu malah dia sama. Tapi kalau sama yang sebelahnya itu enggak, beda ya. Oke, itu terjadi ketika terpotong oleh diagonal AC. Nah, sekarang sudut B sama sudut D yang dipotong oleh diagonal BD. Nah, oke, sekarang
Yang atas dulu, yang B. Yang di sini dengan yang di sini sama apa beda? Sama. Sama. Sama apa beda? Sama. Sama. Kalau yang di sini? Ini dengan sini? Sama. Ayo, sama beda? Sama. Ya. Jawabannya adalah ini hijau muda ini dengan yang ini sama, nak. Kenapa sama? Karena lihat segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki. Ketika segitiga sama kaki itu sudut yang di A sama C sama, maka sudut yang B itu terbelah menjadi dua ini, dan terbelahnya lihat ini adalah tegak lurus. Ya, maka dia sama besarnya yang di sini. Ya. Terus yang di bawah ini juga sama. Ya. Tapi yang sudut di yang warna oranye sama yang hijau muda ini beda ya. Beda. Nah, beda uniknya di situ ya. Jadi sudut A sama C besarnya memang sama. Tapi ketika dipotong oleh diagonal AC, hasilnya itu kan jadi masing-masing dua sudut baru ya. Nah, itu yang sama justru yang di atas garis itu sama, yang di bawah garis sama. Tapi yang sebelahan malah enggak. Ya, hasil belahannya malah enggak sama. Ya. Tapi kalau yang sudut B sama sudut D itu besar sudutnya aslinya beda. Tapi ketika dibelah itu terbagi dua sama besar. Nah, oke. Dari sini aja harusnya bisa dipahami ya dari gambarnya aja. Jadi gambarnya aja. Walaupun nggak ditulis, udah langsung kelihatan. Nah, oke, itulah salah satu asiknya geometri ya. Dari gambar aja udah bisa ditafsirin. Oh, ini seperti ini, sini gitu ya. Oke, Anda lanjutkan. Untuk berhubungan dengan keliling sama luas. Ya. Belah ketupat, kok belah ketupat? Layang-layang nah, layang-layang ya. Untuk keliling ya, karena ini ada dua sisi yang sama panjang, dua pasang sisi yang sama panjang, berarti bisa kita terapkan seperti pada jajar genjang ataupun persegi panjang. Jadi dua kali sisi yang panjang ditambah sisi yang lebar atau yang pendek. Ya, boleh seperti itu. Atau kita boleh tulis singkat seperti ini ya. AB ditambah yang AD. Tapi nanti dikali dua. Atau bisa aja langsung kita tulis seperti ini ya. Nah, intinya untuk bagian bangun datar, selain persegi dan persegi panjang itu rumusnya nggak ada rumus yang dibakuin seperti apa, enggak. Ya, jadi yang penting keempat sisinya itu jumlahkan. Itu udah jadi keliling ya. Mau pakai rumus model bagaimanapun boleh. Nah, sekarang di sini yang bagian luas, yang bagian luas. Nah, untuk menghitung luas ya. Untuk yang kemarin dibangun belah ketupat, Ane kasih pendekatan, kasih diagonal 1, diagonalnya 2-nya ditaruh luar ya. Begini. Ini juga sama ya. Cuma di sini Ane pakai yang lain. Ane milih yang seperti di buku antum. Ya. Seperti yang di buku antum. Perhatikan. Di sini antum perhatikan layang-layang itu berasal dari dua segitiga. Antum bisa lihat segitiga ABC dan segitiga ADC. ABC sama ADC.
Oke, ingat ya, perpotongannya ini adalah siku-siku di sini. Titik O misalnya. Ya. Oke. Maka kita bisa carinya layang-layang ini dengan cara luas segitiga yang atas ditambah luas segitiga yang bawah. Bisa Anda tulis luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ADC. Oke, luas segitiga rumusnya masih ingat nggak? Alas kali tinggi bagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Atau bisa kita tulis setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Yang ini pun sama. Cuma nanti yang membedakan adalah alasnya yang mana, tingginya yang mana. Oke. Sekarang yang luas segitiga ABC. Alasnya yang garis apa? Perhatikan segitiga ABC, yang alas yang mana? AOC. AOC berarti disebut juga dengan garis AC. Iya, AC. Nah, berarti alasan di sini adalah yang AC. Tingginya yang mana? OB. Iya, OB atau BO ya. Oke, sekarang yang belakang. Setengah kali alasnya yang mana untuk segitiga ADC? Alasnya yang mana? Yang? AC. Oke, betul. AC. Tingginya yang? OD. OD. Nah, di sini Anda melihat ada unsur yang sama ini. Persis kan setengah AC, setengah AC. Maka ini kita bisa ubah ke bentuk jadi perkalian. Jadi seperti ini. Jadi ini kebalikan dari distributif. Nah, ya kalau distributif kan menjabarkan, kalau ini menyederhanakan, dibalikin. Jadi yang 12 AC kita taruh luar, ya. Terus yang OB itu ditambahin dengan OD atau BO tambah DO, ya. Nah, kalau BO tambah DO jadinya apa? Karena kalau BO tambah DO jadinya? Halo, halo. Ini orangnya mana-mana? DO tambah DO Jadinya? diagonal 1. ABO ditambah DO jadinya? BOD. Di garis. Iya, garis apa? Diagonal. Diagonal. Ya, sebutin garis apa itu? Garis BD. mana? Apa? BD. BD. Ya, jadi OB tambah OD itu adalah garis BD. Jadi kita bisa tulis luas adalah setengah kali AC kali BD. Nah, sekarang AC sama BD itu garis apa? Diagonal. Iya, diagonal. Maka kita bisa ganti menjadi setengah kali diagonal yang pertama dikalikan diagonal yang kedua. Nah, ini adalah rumus dari luas layang. Ya. Atau bisa ditulis dengan luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ini juga boleh. Nah, jadi untuk urusan rumus luas, ya, itu antara belah ketupat dan layang-layang itu sama persis. Ya, ingat, belah ketupat sama layang-layang itu sama persis. Ya, dari bentuk bangunnya pun mirip juga memang. Ya. Jadi sama persis luasnya. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, itu tentang layang-layang. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ya, ke contoh soal. Nah, yang pertama, misalkan ada gambar seperti ini. Semoga aja kelihatan bagus ya. Ini misalkan di sini 90 derajat atau siku-siku ya, misalkan ya. Terus sudut yang di atas ini adalah 55 derajat. Nah, pertanyaannya, sudut ini yang kasih nama A sama B.
Di antara sudut A sama B yang bisa dicari tahu dulu sudut yang mana? A. Yang A. Yang A berapa? 90. Iya, karena Sama. sama. Nah, iya. Oke, berarti yang B berapa yang B? Yang B. Berapa itu? Berapa? Ayo, berapa? Bentar. Berapa? Coba berapa? Oh, kayak belah ketupat. Belah ketupat? Enggak. Si yang B berapa sudutnya? 55. Ayo, berapa? Berapa? Ayo, pausa Nafis berapa nih? 60. Berapa? 60. 60. Caranya? Tahu. Nah, 180 kurang 90 kali 2. 180 kurangi 90 kurang 90. 10. Habis dong, 0. Oh iya ya. Kalahin. Ya. Berapa, Dava? 60. Ayo coba, Fadlan, Zikri. Berapa nih, Sultan? Ingat, kalau di segi 4, besar sudutnya berapa? Jumlah totalnya. Nggak tahu. Berapa nih? Ada yang nemu belum? Ingat, jumlah besar sudut kalau di segi 4 berapa derajat? Itu dipakai. 160. Hah? Berapa? 360. Nah, itu pakai coba. Kalau segitiga 180, kalau segi 4 360, coba dicari berapa jadinya. 125. 125. Oke, kita buktikan. 360 kurangi 90 kurangi 90 kurangi 55. Ya, berarti
360 dikurangi ini berapa nih? 180 sama berapa nih? 235. 225 udah 35 ya. Nah, berarti 120. Oke. Gitu ya. Nah, yang kedua. Nah, kalau ada gambar seperti ini, nggak baca bagus gambarnya. Nah, ini misalkan apa namanya layang-layang, ya. Di sini sudutnya 42 derajat, yang ini 59. Ya, aneh yang ini dulu, yang A, B, C, D. Sudut yang mana dulu? Yang bisa dicari dengan mudah. B sama C. B sama C, oke betul. Yang B berapa? 42. 42. Yang C? 59. 59. 59. Oke, sekarang yang A. Cari yang A. Nah. Apa yang bisa Anda manfaatkan di situ untuk mencari yang A? $118. Berapa? 100? 100? 18. 18. Dari mana? 180 dikurang 42 kurang 42. 10 kurang 42 kurang 42. 180 kurangi 84. 84. Berapa dong? Masa 100? Nggak mungkin. Berapa? 96. Di 9. Nah, bagus ya. Caranya udah betul, cuma kurang teliti aja. Oke, nggak apa-apa. Yang D sekarang, yang D. Bapak yang D. 292. Berapa? 292. Gede banget. Ini sudutnya lancip. Nggak mungkin 200 derajat. Antum ada yang salah di situ. Antum pasti pakainya 360. Ayo. Sultan pasti pakainya 360. Nah, coba diganti. 62. 62. Iya, jadi 62 ya, yang benar ya. Jadi 180. Kenapa 180? Karena kita melihatnya yang segitiga. Kalau kita melihat keseluruhan baru 360. Ya. Oke ya, jadi pemakaian yang 360 sama 180 diperhatikan juga. Ini 62 derajat. Oke. Bentuk yang lain ini berkaitan dengan luas nih. Bentuknya jelek. Nggak baca bagus ya. Nah, misalkan di sininya 12. Terus panjang sini sampai sini itu 15. Berarti luasnya adalah luasnya adalah 15 kali 12 bagi 2. 12 kali 15. 15 bagi 2. Ini karena perkalian boleh dicoret ya. Ini 6. Jadi berapa? Satuannya yang benar. Berapa? 6 kali 15. Sama aja 15 kali 6. 90. Berapa? 90. Oke, betul. 90 ya. Nah, cara ngitung kalau masih puluhan masih enak, Nak ya. Masih puluhan masih enak. Ya bisa misalkan 15 kali 8. Ini kan sama aja 10 kali 8 udah enak 80 kan. 5 kali 8 40 tambahin. Tapi itu jangan apa? Di sini ya. Tapi kalau mau pakai coret-coretan biasa nggak masalah. Yang penting teliti. Nah, contoh lainnya adalah kalau ada gambar seperti ini. Ini ada, nah, ini siku-siku ya. Di sini misalkan 5 cm, ini 6 cm, yang ini 11 cm. Maka luasnya adalah
Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Diagonal satunya berapa? Coba. Berapa? Bebas yang mana, tapi berapa? Sebutin. 16. Berapa? 16. 16. Terus satunya lagi? 12. 12. 12. Ada yang masih bingung kenapa 12? Ada yang masih bingung kenapa 12? Tahu 12 ini dari mana? Tahu nggak? Tambah 6. Iya, 6. Ini di sini ya. Ini yang baru. Nah, jadi sampai yang tengah ini 6, setengahnya lagi 6 ya. Berarti 12 ya. Takutnya aneh, nggak tahu 12 dari mana. Nah, kalau ini coret salah satu terserah mau yang mana. Mau yang 12 atau 16. Mana yang depan aja. 8. Berarti sekarang 12 kali 8. 80 tambah 16. 6. 90. 6. Nah. Gitu ya. Ustaz, Ya. Jadi kalau misalkan tahu ginian ngaruh sama bikin layangan. Gimana? Kalau tahu beginian ngaruh sama bikin layangan. Sama Jadi bikin jago. layangan. Oh, layang-layang itu. Nah, emang jadi jago. Enggak juga. Ya juga. Kan jadi gampang bikin layangan gitu.